Saya mau punya pengalaman lagi, Pak. Silakan. Jadi gini, saya pernah mengajar di PKBM untuk anak-anak yang gagal untuk bersekolah. Jadi anak-anak, ada anak jalanan, kemudian ada anak, mereka dikumpulkan di sana. Kemudian saya mengajar di sana, dan saya mengajar di sana itu saya digaji Rp33.000 per bulan. Per bulan. Dan saya dibayar 3 bulan sekali. Jarak dari rumah saya ke sana itu sekitar 10 kilometer naik motor. Nah, di sana itu saya menemukan ada kepala PKBM-nya itu punya anak. Nah, anaknya itu disuruh ngajar di sana, ngajar pelajaran sejarah. Dan apa yang dilakukan sama si guru itu, dia membaca buku sejarah begitu pelannya, tidak terdengar dan tidak berdampak pada siswa-siswanya. Ngajar aja, siswanya di sana lari-lari apa, dia baca satu demi satu sampai bel, akhirnya dia pulang gitu. Ya karena apa? Karena ternyata PKBM itu bukan sesungguhnya PKBM, tapi didirikan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan kemudian diselenggarakan oleh bapak itu, dan karena itu pengajarannya begitu ngasalnya luar biasa, sekedar formalitas saja, yang penting di situ ada gitu. Jadi ketika saya datang ke sana sebagai guru, saya mulai ngajar tuh anak-anak di sana ada pohon yang dipaku buat poster pemilu. Nah, saya mulainya dari sana. Yuk kita cabut sama-sama, atau terus ya seperti itu, ada pohon yang dikawatin gitu dan lain, yuk kita cabut sama-sama. Nah, anak-anak itu senang ternyata karena untuk pertama kalinya mereka pelajaran kelas tuh keluar, berinteraksi dengan alam dan lain-lain. Mereka kok seneng, bukannya pelajaran harusnya lumrah kan pelajaran seperti ini gitu. Oh enggak, karena biasanya gurunya di depan baca dan kitanya ya nggak ngapa-ngapain, diem nggak ngapa-ngapain. Pas dilihat, saya satu waktu melihat guru itu, beneran dong Pak, itu baca suaranya tuh pelan sekali. Padahal laki-laki gitu, suaranya pelan, dan dia tidak peduli, dia tidak berinteraksi dengan orang yang di depannya. Jadi pendidikan dalam hal ini bukan diselenggarakan untuk kemajuan bangsa, nggak ada pikiran seperti itu. Pendidikan di sini hanya dilaksanakan sebagai formalitas untuk mencari nafkah. Saya pernah, waktu saya di Lampung itu, jadi dulu ada kan ST, sekolah teknik, itu tingkat SMP. Lalu ada STM, setingkat dengan SMA. Nah, di Metro tempat saya ngajar itu, ada ST dan direkturnya namanya Pak Sainujaz. Nah, satu ketika saya melihat kok banyak anak-anak ST yang nganggur. Saya tanya sama Pak Saini, Pak Saini, kenapa mantan murid Anda yang sudah tamat ini jadi nganggur? Ya gimana nggak nganggur Pak Anar? Mau melanjutkan ke Tanjung Karang nggak punya duit. Lalu saya katakan begini, kenapa tidak mendirikan STM? Nah, jawabnya ada panitianya, bahkan panitianya itu adalah kepala bidang pendidikan di pemerintah daerah di kabupaten. Tiap kali ketemu dengan bupati, bupati selalu mengatakan tidak bisa lah, tidak ada fasilitasnya. Nah, lalu saya katakan sama Pak Saini, begini Pak Saini, yuk datang lagi bersama panitianya ke rumah bupati dan sampaikan bahwa panitia ini mau merealisasi kehendak bupatinya sendiri. Satu malam minggu, rupanya mereka ke sana. Saya ketemu di pasar, jalan pasar. Saya bilang, dari mana Pak Saini? Dari rumah bupati. Tentang apa? Tentang ya saran Pak Anhar untuk menyampaikan mendirikan STM. Lalu bupatinya tetap nolak.
alasannya tetap sama, tidak ada fasilitas, tidak ada guru. Lalu besok saya bilang, Senin besok saya akan ketemu dengan. Kenapa? Saya bisa dekat dengan bupati karena saya bisa main tenis. Oh, jadi kedekatannya gara-gara itu. Kedekatannya gara-gara itu. Jadi saya dekat dengan semua pimpinan daerah. Besok Senin saya datang, saya masih di luar, sudah teriak bupatinya. Dia teriakin salah seorang staf. Itu Pak Anar ada di luar, mau apa? Mau ketemu Bapak. Nah, masuklah. Saya bilang saya mau mendirikan STM. Ya gimana Pak Anar mau mendirikan STM, fasilitasnya nggak ada segala macam. Saya bilang, itu gedung SD, kalau sore kan kosong saya. Gedung SMP. Gedung SMP itu kan kosong kalau sore. Mulai jam 2 udah kosong. Kepala dinas PU Bapak itu insinyur dari ITB. Kenapa nggak digunakan? Saya berikan. Akhirnya dia panggil kepala dinas PU-nya yang insinyur itu, namanya Pak Pramono. Terus dia bilang, Pak Pramono, saya tugaskan untuk mendirikan STM bersama Pak Anhar. Jadi yang saya mau katakan, sebenarnya sesuatu bisa terwujud dengan ada ide-ide sederhana yang didukung oleh hal-hal yang bisa berjalannya ide itu. Tapi ini pengalaman Bapak kayaknya juga pengalaman orang zaman sekarang ya, kalau ketemu pejabat. Jadi kalau mau ngusulin ini itu tuh sulit sekali karena alasannya nggak ada anggaran atau nggak ada fasilitas atau nggak ada infrastrukturnya atau nggak ada tim ahlinya. Harus maintenance dulu gitu. Harus maintenance dulu dan dekat dengan Bapak ya harus maintenance dulu. Sekarang main pedal, tapi pedal udah nggak laku sekarang ya. Oh masih. Iya. Ternyata walaupun kita beda generasi, lintas generasi, kita punya masalah yang sama kayaknya Pak untuk beberapa hal. Tapi kalau ini kan ya berarti punya pengalaman menjadi guru sejarah juga kan Iya. dalam kedua ini. Gimana kalau misalnya tadi kan mungkin guru-guru sejarah yang dibilang membosankan atau ada yang gurunya sendiri yang hanya baca. Mungkin apa itu juga ada kurikulum yang harus dibenahi, apalagi sekarang kan juga katanya penulis sejarah baru nih. Itu gimana? Mungkin dari guru-guru dulu. Kurikulum kita tuh terlalu politis ya, saya mohon maaf gitu. Tapi kurikulum kita tuh terlalu politis. Jadi sejarah, PKN, kemudian beberapa pelajaran yang lain itu, iya itu tuh digunakan bukan untuk memberikan wawasan, kesadaran, pemahaman, tapi digunakan untuk menegaskan otoritas pihak tertentu, dalam hal ini misalkan pemerintah yang terkait gitu. Nah, yang saya sesalkan itu memang begitu. Makanya kemarin ketika Pak Harto diangkat jadi pahlawan nasional misal, saya tuh termasuk yang pro. Kenapa saya termasuk yang pro? Karena pahlawan nasional itu pasti kriterianya itu politis. Kalau pahlawan itu kriterianya adalah etika, moral. Ada orang yang berani mengorbankan hak-hak pribadinya untuk orang lain, dia pahlawan. Nah, kalau pahlawan nasional itu adalah orang yang ditentukan oleh politikus untuk menjadi pahlawan. Jadi jadi karena sejarah kita pada umumnya juga menjadi seperti itu. Saya tuh berharap ya. Zamannya Pak Harto kan sejarah ada 3, tadinya kan hanya 2. Sejarah nasional Indonesia, sejarah dunia kan. Lalu Pak Harto nambahin sejarah perjuangan bangsa. Oh, tuh kan. Udah dari dulu berarti. Nah, sejarah perjuangan bangsanya itu ada serangan 1 Maret yang Pak Hartonya ada di situ. Nah kan. Yalah, memang begitu. Ini berarti penulisan sejarah baru ini juga balik lagi ke politis ya? Kemungkinan. Iya. Tapi kita walaupun saya termasuk orang yang minta supaya ditunda karena itu memerlukan waktu kan. Betul lebih dari 6 bulan. Itu kan 6 bulan ya. Jadi karena berdasarkan pengalaman, saya waktu itu Menteri Pendidikannya, waktu awal reformasi kan banyak sekali teriakan masyarakat,
tarik semua guru sejarah Iya. karena isinya bohong, ya kan? Iya. Terutama yang G30S. Waktu itu saya masih direktur, lalu saya dipanggil oleh menterinya waktu itu Pak Yuwono Sudarsono. Nah, dia bilang pada saya, Mas, kalau kita mau melakukan perbaikan buku sejarah, Anda memerlukan waktu berapa lama? Saya bilang saya memerlukan waktu minimal 2 tahun. Penelitiannya minimal 1 tahun, penulisannya minimal 1 tahun. Normal. Normal. Ya, tapi ya akhirnya nggak jadi karena dia pindah jadi Menteri Pertahanan. Ya nggak tertulis jadinya. Nah itu ya. Jadi sebenarnya begini, sejarah dan pada umumnya ilmu sosial itu kan ilmu yang terbuka. Betul. Ya kan, orang bisa menulis berdasarkan pengalamannya, berdasarkan idenya, dan segala macam kan. Jadi, tapi saya memang termasuk orang yang waktu di Kompas saya bicara bahwa seharusnya itu ditunda karena memerlukan penelitian panjang. Iya kan. Jadi jangan sejarah itu ditulis kayak nulis cerpen gitu loh. Iya, dan sekarang tuh kan era Pak Prabowo, dan Pak Prabowo itu memang ya mungkin memiliki kedekatan ideologis atau kedekatan batin lah setidaknya dengan Pak Harto. Jadi mungkin ide-ide Pak Harto di zaman dulu yang secara yang berbasis pengalaman, wah ketahuan ini efektif. Kayaknya Pak Prabowo itu kan melihat, merasakan, meraba apa yang terjadi. Wah, dulu Pak Harto cocok, sukses nih di sini, saya juga mau ikutin. Mungkin, dan Pak Harto kan memulai itu tuh dari sejarah kan, memulai apa ya, dalam tanda kutip ya, memulai doktrin ideologisnya itu dari pelajaran sekolah, pelajaran sejarah dan PMP. Iya. P4. Oh, P4. Ya. Apa aja? BP7 juga ada. Apa dulu namanya apa pas zaman Pak Harto awal tuh? P4. Oh, P4. Iya. Jadi Pancasila. Jadi, tapi itu lucu sebenarnya. Jadi zaman Soekarno itu ada yang dikenal indoktrinasi Manipulsdek. Manipulsdek, ya. Iya kan? Yang yang disuruh untuk mengetuai dan membentuk itu adalah Ruslan Abdul Ghani. Setelah Soeharto, Ruslan Abdul Ghani juga diminta untuk membuat P4. Oh, jadi orangnya itu aja ya. Itu aja.